Ada rencana untuk ke les sendiri nggak? Kobas sendiri? Saya pingin. Lagi coba lah, bisnis apa yang bisa sama Leslar gitu. Nah, soal bisnis Kobas dengan Bilar di daerah Jasa ini kan sekarang makin di Jakarta sendiri udah berapa? Sekarang kita total udah 14 yang sudah buka. Ini rencana mau 20 mungkin. Mau Iya. disebar di mana aja sih? Itu banyak udah. Kita rencana membuka ini kan nanti minggu ini, Sabtu ini di Bintaro. Ya, terus ada lagi nanti di Surabaya Barat. Itu teman saya yang ikut buka, nanti ada di Semarang. Terus ada yang di Medan, Kalimantan juga ada. Itu murni dengan Kobas dengan kakak ya? Ya, kita bertiga. Bertiga ya? Maksudnya ya ada siapa? Christopher. Nah, Chris. Ya. Nah ini murni bertiga nih. Murni, ya. Kok kalau bicara soal omset dari 3 usaha Kobas, Chris dengan Bilar, Lumayan. berapa sih kok omset? Omset kalau lagi sepi, ini Ramadan lagi sepi nih, bisa 5 jutaan. Tapi kalau kemarin lagi rame bisa 10 juta. Ya kurang lebih antara. Tapi tempat-tempat yang strategis kayak Tanjung Duren itu mungkin bisa lebih ya, mungkin ya 10 juta ke atas. Tapi kalau di F&B itu kalau sehari udah 5 juta tuh udah oke sih. Emang itu rata-rata Leslar yang bantuin tuh, repost itu. Kalau nggak ada Leslar juga berat tuh. Emang itu the power of Leslar. Power of Leslar. Itu berasa ya kok ya sampai Leslar tuh benar-benar berasa ke efeknya ke Kobas juga berasa ya. Termasuk saya juga, termasuk Christopher. Memang wah luar biasa deh. Saya nggak bisa ngomong seperti apa, tapi memang the real-nya seperti itu. Mereka tuh sangat luar biasa dan nganggap saya juga luar biasa, gitu loh. Artinya Leslar ini ada pengaruhnya ke bisnis Kobas juga ya? Iya. Pengaruh Sangat sekali. Contoh misalnya kemarin saya bikinnya Raja IT itu, ya toh 4 bulan udah di Tokopedia udah gold. Ya mungkin Leslar juga yang bantuin itu, ya kan? Terus mungkin teman-teman lain yang tahu saya juga dari sosmed juga ya. Nah, kok artinya kalau memang ini terjadi nih, Kobas sendiri menyiapkan apa sih kado buat? Ada, belum kepikir tapi ini. Ya nanti masih spesial lah. Apa rumah mungkin mobil atau apa? Nanti kasih spesial barang surprise IT itu. Surprise ya? Iya, barang IT penting. Nah, soal itu Pak, kembali soal bisnis. Ada rencana untuk melebarkan sayap ke seluruh Indonesia nggak Pak? Iya, memang itu targetnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya moga-moga tahun ini bisa 40 kan, siapa tahu, doain ya. Mungkin bisa 100 tahun ini. Bagi semakin banyak lapangan pekerjaan yang ada kan. Nah, yang lucunya itu beberapa tempat itu partner kita yang kayak contoh di Ben Hill itu malah Leslar. Jadi Leslar yang buka usaha itu. Salah satu Leslar dia. Oh, salah satu Leslar. Salah satu ownernya itu Leslar. Nah, terus lucunya lagi di misalnya Kisah Maun. Ada beberapa itu Leslar yang kerja di Raja Sih. Ya itu ya puji Tuhan bisa buka banyak lapangan kerjaan ya. Tapi gimana sih kok kalau misalkan artinya ini kan Leslar juga Dede sendiri support gak sih kok tentang bisnisnya kakak nih? Iya kan, dibantuin masuk di story-nya dia, ya kan, teman-teman artis lainnya kayak Gilang Dirga, semua juga support kakak semua itu, ya kan, di repost kan semakin lama semakin orang terkenal tuh. Dari satu followernya berapa jutaan, berapa orang yang lihat kan, kayak Ruben Onsu, semua kan, repost semua kan. Kok bicara soal omset per bulan dari Raja Sih yang sudah dibuka, berapa kira-kira? Banyak itu kan. Contoh misalnya 5 juta, kali aja misalnya 1 juta ya, satu outlet ya misalnya sehari kan, kali aja misalnya 10, udah berapa? Ya, udah 50 juta kan, kali aja 30 kan. Nah waktu membuka Raja Sih dengan bertiga dengan Chris dengan Bilar, Kobas melihat sosok Bilar ini menjual nggak? Nah, jadi awalnya tuh lucunya kan, Chris itu kemarin dulu pernah ngajakin saya. Nah, waktu itu saya ajak, saya ngomong Chris, ini feeling saya nih. Ya kan tadi balik lagi feeling. Kita mendingan ngajak Bilar nih. Waktu itu kok Chris masih belum tahu banget Bilar, dia pelajarin feeling saya nih Chris. Karena orang ini waktu saya podcast selalu hoki. Apalagi wajah ganteng, terus baik hati, terus hoki terus dia. Setiap kali mau jatuh selalu ada jalan.
Akhirnya saya rayu-rayu Chris, saya rayu kakak, akhirnya jadilah. Jadi awalnya kita jadi sayang rezeki juga bisa diajak join kan. Ya memang rezeki, memang setiap kali waktu launching itu sama kakak tuh hoki terus. Waktu pentandatanganan akte, pre-release, ya toh, lagunya kakak trending. Jadi ada aja momen-momen yang kita lakukan bersama ini membawa rezeki gitu, ya kan? Itu yang kita nggak tahu, mungkin energi kakak, energi kita, energi Chris itu jodoh mungkin gitu. Artinya berarti Kobas sudah serak ya dengan Iya. berbisnis dengan Bilar. Dari awal gitu. Ada rencana untuk ke Lesti sendiri nggak? Kobas sendiri? Saya pribadi? pingin. Lagi coba lah bisnis apa yang bisa sama Leslar gitu. Ya siapa tahu doain lah ya. Iya. Mungkin yang nonton doain ini, siapa tahu ada sesuatu yang Leslar, muncul Leslar, nama kan keren itu. Iya. Tadi kan Kobas bilang selalu feeling gitu ya dengan Bilar juga cerita feeling soal bisnis, soal rencana pernikahan. Nah kalau sama Dede sendiri ada nggak feeling untuk ke bisnis kok? Ya kalau Dede kan orangnya baik, terus rendah hati kan. Memang dia kan feeling saya tuh kan suaranya sangat luar biasa. Sedangkan sekarang dangdut ini kan yang baru-baru ini kan zamannya harus berganti kan. Saya yakin Dede akan jadi diva dangdut. Saat ini mungkin sudah diva. Aura artisnya, aura itunya kelihatan banget sekarang. Dari awal saya ketemu sampai sekarang auranya semakin lama semakin kuat. Oke. Kok kalau secara pribadi Kobas ingin mengajak berbisnis dengan Dede, bisnis apa kira-kira yang mau diajak? Kalau saya kan pinginnya fokus di kuliner ya. Kalau yang lain-lainnya kan mungkin susah ya, karena saya juga pengalamannya kan cuma di IT, baru sekarang ini main kuliner ya toh. Nah itu saya pinginnya di kuliner sih gitu. Ya karena kalau di luar itu kan susah, mau bisnis apa lagi kalau nggak IT juga susah. IT untungnya juga kecil banget ya kan. Jadi saya pinginnya di kuliner. Tapi ada nggak Kobas sudah mengungkapkan belum ke Dede? Belum. Baru rencana ya? Baru rencana. Pingin sih. Ya moga-moga doain lah. Terus harapan Kobas nih dengan nanti kalau memang terjadi pernikahan ini, harapan Kobas seperti apa? Harapannya mereka makin maju, ya toh, makin terkenal, ya toh, terus makin sukses, terus cepat punya momongan. Dan pasti jangan lupa sama teman-teman di sekitarnya yang selalu mensupport, termasuk Leslar lover. Jadi tetap rendah hati gitu, nggak boleh sombong. Tapi Leslar sendiri kan ada yang di mana, ada yang di luar negeri kok ya? Singapura, Hong Kong. Saya kemarin aja dari Leslar Bali DM saya, kan DM numpuk tuh, baru kebaca pas saya pulang. Bikinnya ketemuin seru itu sama saya kan. Ada rencana untuk itu kok? Belum, karena lagi pandemi gini kan susah. Takutnya nanti kayak kemarin lagi kerumunan, stres kita. Makanya kemarin itu kan setiap grand opening itu harusnya mengundang kakak. Cuma sejak kasus yang waktu di sana, Tanjung Duren, sejak Kemang itu kita ketakutan gitu. Mungkin nanti setelah ini pandemi agak longgar, vaksinasi udah bagus, mungkin kakak akan keliling roadshow di semua cabang-cabang. Nah itu berarti rutin ya acara roadshow dengan ke tempat-tempat? Nggak rutin, tapi untuk menggantikan grand opening. Sekarang kan grand opening kan biasanya kakak yang buka nih. Tapi berhubung kemarin KIS itu kita ketakutan. Kayak kemarin contoh misalnya di Kisah Maun itu, rame juga. Untung kakak nggak datang. Kalau kakak nggak datang kan stres kita. Gitu. Kayak kemarin yang dibatalin tuh yang di mana ya? Di Kisah Maun. Jadi di hari H kita batalin karena takut kerumunan. Karena waktu itu di area nggak dapat izinnya. Kok, Kobas sendiri melihat hubungan mereka seperti apa sih? Maksudnya jenjang yang akan dilewati ini? Semua kan pasti ada jenjangnya ya. Tapi ya kalau dengan lihat hasil sekarang ya kan, mereka juga makin maju, makin sukses. Kakak juga usaha. Ya mungkin ada usaha-usaha lainnya nanti ke depan, doain ya kan. Semoga lancar. Karena kalau dengan usaha mereka berdua bareng-bareng itu biasanya makin maju. Seperti saya dengan istri kan satu perusahaan, itu saling menjaga, jadi perusahaan makin maju. Ya mungkin kalau di dunia artis kan nggak bisa terusan ya. Kalau di dunia nyanyi mungkin lebih panjang ya. Nah, mungkin kakak lagi persiapan juga untuk mulai berbisnis gitu. Kalau misalkan ini menikah nih, bila Dede dengan kakak menikah, nah ini kan tentu pasti akan menambah pundi-pundi lagi nih berdua mereka. Nah Kobas melihatnya seperti apa? Ya biasa kalau orang menikah itu rezekinya double. Kalau nanti punya momongan lebih double lagi. Itu semuanya akan seperti itu.
rata-rata yang saya lihat, apalagi kakak pekerja keras, dedek pekerja keras, saya yakin double, ya kan? Kalau malas-malasan ya mungkin, tapi kan kakak kerjanya tahu sendiri sampai pagi, terus dedek apalagi kan, terus keluarganya juga support kan. Nah saya yakin, apalagi fansnya fanatik semua, udah itu tinggal digabungin aja. Bukan pundi-pundi duit lagi, tapi pundi-pundi duit dan emas. Nah ini kan berdua nih nanti kalau mereka jadi suami istri. Oh pasti pecah itu, kalau bikin apapun, bisnis pun pecah. Pasti pecah ya? Pasti. Feelingku, karena auranya double. feelingku lagi juga bicara nih Ya. soal itu. Ya. Kalau mereka berdua itu pecah banget, nggak pecah lagi, pecah banget. Pecah banget. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.